Yo 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 yo. Halo para wibu, otaku seantero negara berflower plus 62. Kembali lagi dengan gue host paling kece, RC96, yang akan mengupas tuntas secara toksik, anti mainstream, segala hal yang berbau bawang alias wibu, wibu lokal, anime, dan Jepangan. Dan kali ini gue mau ngebahas salah satu anime misteri yang penilaiannya di beberapa situs streaming anime cukup menarik, yaitu Kyoko Suiri. Ya, anime ini bisa dibilang ya zero to hero, alias berawal dari ampas menjadi populer. Gak heran kalau anime ini mendapat rating rata-rata 7,25 ke atas di beberapa situs legal ataupun ilegal anime streaming. Dan sebelum gue kupas tuntas anime ini, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat info terupdate dari channel gue. So, langsung saja kita bahas anime ini, guys. Kyoko Suiri atau yang disebut dengan In Our Spectre merupakan anime yang memadukan logika, berpikir, dan mitologi kepercayaan terhadap makhluk gaib. Dalam eksekusinya, anime ini mengandalkan Sakuragawa Kurou dan Iwanaga Kotoko sebagai duet tokoh utama yang memotori sepanjang seri. Penggambaran Kotoko sangatlah unik. Gadis imut yang kehilangan satu mata dan satu kaki agar dapat menjadi penengah alam gaib dan juga alam manusia, menjadi daya tarik buat penonton menggali isi anime ini. Namun selebihnya dari itu, sampah bos. Dari plot dan pembagian scene benar-benar bikin saya kesal mati-matian. Puncak kekesalan gua bukan pada pertengahan atau akhir dari seri ini, namun pada episode kedua dan ketiga. Saya tak habis pikir, yang dipikirkan sutradara apa sih sebenarnya? Ketika dia belum menyelesaikan bagian yang dimiliki episode kedua, lalu melanjutkan bagian tersebut dalam setengah babak di episode ketiga. Kemudian mulai arc baru lagi di pertengahan episode 3. Sebenarnya saya udah ingin sekali membuang anime ini untuk tidak ditonton. Tetapi tampilnya Nanase Karin yang opainya besar itu menjadi daya tarik untuk gue kembali terikat dengan seri ini. Walaupun opainya besar, tetap aja dia setan bos. Sejak pertengahan episode ketiga ini, arc Nanase Karin tidak selesai-selesai sampai akhir dari anime ini. Karin hanya dijadikan seolah-olah boneka lah. Sementara Kotoko menjelaskan teorinya sepanjang episode. Ya, banyakan bacot. Menjelaskan teori ini hampir setengah anime lah. Seluruhnya adalah bacotan Kotoko. Makanya kalau kamu nggak tahan mungkin bisa enak nontonnya. Selain daripada deskripsi bagaimana arwah gentayangan Kojin Nanase terbentuk, tidak ada yang bisa membuat gue memberikan respon positif terhadap ocehan Kotoko. Soal Kuro, lupakanlah. Sampai saat ini gue tidak paham inti kekuatan peramalannya yang mengharuskannya mati. Yang ada di mata gue, Kuro hanya bertarung, mati, terus dikasih ilustrasi gimana dia meraih tali nasib, bangkit ulang, ya gitu-gitu aja deh. Kotoko tetap yang mengerjakan semuanya hingga kasus tuntas, sementara Saki hanya berperan menjadi penonton. Visualnya juga di bawah standar, tidak ada latar belakang yang istimewa yang saya lihat. Apalagi animasinya sedikit karena isinya kebanyakan teori. Musiknya mungkin agak mendingan lah, walaupun masih jauh di bawah standar saya. Karakter yang sedikit diisi banyak ocehan, bacotan, dialog, Nina Bobo membuat saya menyia-nyiakan waktu saya untuk menonton keseluruhan anime ini. Kalau kamu mau mencari anime genre misteri atau supernatural, masih banyak judul di luar sana yang jauh lebih baik. Adaptasi ini nggak ngasih nilai tambah dibandingkan dengan baca langsung manganya. Awalnya gue mau ngasih toleransi berhubung arc Nanase ini emang nggak enak diadaptasi. Tapi gara-gara arc ular yang mengganggu banget packingnya, itikat baik gue abis. Kalau ada satu hal yang saya apresiasi itu performa bagus Kotoko yang horny all the time. Normalnya gue suka kesel sama tipe Rich Sportigi kayak gini. Namun di luar sesi investigasi nih,
orang dikadalin Kuro mulu, dan rencana romantis dia selalu aja gagal dengan spektakuler. Jadi gue bonus anime ini dengan baca aja manganya. Staf produksi rasanya kayak ngeremehin proyek ini yang memang berat di dialog. Terus ngerasa nunjukin karakternya duduk manis dan ngasih info dump itu udah cukup buat seri semacam ini. Serius deh, mayoritas waktu tayang habis di kamar hotel dan jok mobil doang. Dan kita lanjutkan ke data dan faktanya. Untuk data serta faktanya, Kyoko Suiri adalah salah satu karya terkini dari Kyoshiro Daira yang sebelumnya telah kita kenal lewat Spiral Suiri no Kizuna dan Setsue no Tempest. Ya, di sini kita akan kembali menjumpai para karakter yang cerdas, yang banyak bacot, dipadu dengan baku hantam yang tidak biasa. Staf anime yang terlibat pun melibatkan nama besar, seperti Keiji Goto selaku sutradara. Ya, Goto selain sebagai sutradara adalah pemain lama di industri anime sebagai animator dan karakter designer. Anime ini diproduksi oleh studio Brand Space. Dijadwalkan tayang pada Januari 2020 kemarin, yaitu anime Winter. Untuk seiyunya padahal bagus ini adalah Akari Kito pemeran Nezuko dalam Kimetsu no Yaiba dan Mamoru Miyano pemeran Yuji di Persona 5 yang mengisi suara Kotoko dan Kuro. Miyano juga akan menyanyikan lagu endingnya yang berjudul Last Dance. Dan untuk penilaiannya sejauh ini menurut gue sih anime ini hanya layak dikasih nilai 6,10 karena dari visualnya tidak ada tampilan yang menarik, hanya berisi kamar hotel, jok mobil, malam hari. Jalan ceritanya juga membingungkan, banyak arc-arc yang seharusnya diselesaikan sampai tuntas tetapi hanya diselesaikan setengah-setengah dan dilanjutkan ke arc berikutnya. Jadi kurang mantep lah untuk didalami lebih lagi. Dan untuk episodenya ini hanya sampai episode 12. Ya, syukur saja tidak sampai episode 24. Kalau sampai 24 dan harus menceritakan Nana Sekarin yang OP-nya besar itu, bisa-bisa kepala pecah baca-bacotannya Kotoko dan ngelihat bolak-balik matinya Kuro. Dan apakah anime ini gue rekomendasiin buat kalian untuk kalian tonton? Ya 50-50 sih. Kalau kalian suka dengan misteri dan banyak bacotan kalian bisa nonton, tapi kalau kalian tidak suka dengan banyak bacotan, lebih baik kalian tidak usah menonton anime ini karena ya buang-buang waktu saja. Demikianlah review dari saya RC96. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya guys. Saya RC96, saya undur diri. Salam wibu, bau bawang. Dadah.